Kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara. 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, saya memiliki beberapa keyakinan tentang murid dan pembelajaran di kelas yang didasarkan pada pemahaman umum. Keyakinan tersebut antara lain tentang murid. Murid adalah individu yang unik dengan gaya belajar, minat, dan kebutuhan yang berbeda-beda. Murid memiliki rasa ingin tahu dan senang belajar. Murid dapat belajar dengan lebih baik jika mereka terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Murid membutuhkan dukungan dan dorongan untuk mencapai potensi penuh makna. Tentang pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas harus berpusat pada murid dan berfokus pada kebutuhan individu mereka. Pembelajaran di kelas harus menarik dan interaktif. Pembelajaran di kelas harus memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan memecahkan masalah. Pembelajaran di kelas harus mempersiapkan murid untuk sukses di masa depan. Namun, pemahaman saya tentang murid dan pembelajaran di kelas ini masih terbatas. Saya belum memiliki kesempatan untuk mengamati secara langsung bagaimana murid belajar di kelas dan berinteraksi dengan guru. Oleh karena itu, saya sangat antusias mempelajari modul 1.1 yang membantu saya memahami lebih dalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan praktek Merdeka Belajar. Modul ini membawa wawasan baru tentang bagaimana menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan berpihak pada kodrat alam dan kodrat zaman. Berikut beberapa poin penting yang saya pelajari dari modul 1.1 yang mengubah keyakinan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas. Pentingnya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Filosofi Ki Hajar Dewantara menekankan pendidikan yang memerdekakan murid, menentukan mereka untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Hal ini mendorong saya untuk menciptakan pembelajaran yang lebih holistik dan bermakna bagi murid. Konsep Merdeka Belajar. Merdeka Belajar memberikan ruang bagi murid untuk belajar secara mandiri dan berkreasi. Hal ini mendorong saya untuk mendesain pembelajaran yang lebih fleksibel dan adaptif dengan kebutuhan murid. Peran guru sebagai fasilitator. Guru bukan lagi sebagai sumber informasi utama, tetapi sebagai fasilitator yang membantu murid belajar. Hal ini mendorong saya untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Modul 1.1 telah memberikan saya landasan yang kuat untuk memahami murid dan pembelajaran di kelas dengan lebih baik. Keyakinan saya tentang murid dan pembelajaran di kelas terus berkembang seiring dengan pembelajaran dan pengalaman saya dalam menerapkan filosofi Merdeka Belajar di kelas. 2. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul 1.1,
terjadi beberapa perubahan dalam pemikiran dan perilaku saya, yaitu perubahan pemikiran, pemahaman yang lebih dalam tentang murid dan pembelajaran. Saya memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan konsep merdeka belajar. Hal ini membantu saya memahami hakikat pendidikan yang berpusat pada murid dan berpihak pada kodrat alam dan kodrat zaman. Pentingnya menciptakan pembelajaran yang holistik. Saya menyadari bahwa pembelajaran tidak hanya terpaku pada transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter, bakat, dan potensi murid secara menyeluruh. Peran penting guru sebagai fasilitator. Saya memahami bahwa guru bukan lagi sebagai sumber informasi utama, tetapi sebagai fasilitator yang membantu murid belajar. Hal ini mendorong saya untuk mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Perubahan perilaku. Menerapkan filosofi merdeka belajar di kelas. Saya mulai menerapkan prinsip-prinsip merdeka belajar di kelas seperti memberikan ruang bagi murid untuk belajar secara mandiri, berkreasi, dan berkolaborasi. Mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih interaktif. Saya merancang kegiatan pembelajaran yang lebih menarik dan melibatkan berbagai metode seperti diskusi, permainan, dan proyek. Menjadi pendengar yang lebih baik. Saya lebih fokus pada apa yang murid katakan dan rasakan, serta berusaha untuk memahami kebutuhan dan perspektif mereka. Memberikan umpan balik yang konstruktif. Saya memberikan umpan balik yang membangun dan memotivasi murid untuk terus belajar dan berkembang. Perubahan-perubahan ini masih dalam proses, dan saya terus belajar dan berkembang dalam menerapkan filosofi merdeka belajar di kelas. Saya yakin bahwa dengan terus belajar dan bereksperimen, saya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan bermanfaat bagi murid-murid saya. Selain itu, modul 1.1 juga mendorong saya untuk lebih berkolaborasi dengan guru lain. Saya lebih sering bertukar ide dan pengalaman dengan guru lain untuk saling belajar dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Terlibat dalam komunitas pendidikan, saya mengikuti berbagai pelatihan dan seminar tentang pendidikan serta tergabung dengan komunitas pendidikan online untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Merefleksikan praktek pembelajaran. Saya secara rutin merefleksikan praktek pembelajaran saya untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Saya percaya bahwa dengan terus belajar dan mengembangkan diri, saya dapat menjadi guru yang lebih baik dan membantu murid-murid saya mencapai potensi penuh merdeka. 3. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berdasarkan pemahaman saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dan modul 1.1 Merdeka Belajar, berikut beberapa hal yang dapat saya terapkan dengan segera agar kelas saya lebih mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Melakukan asesmen awal untuk memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar setiap murid. Membuat tujuan pembelajaran yang jelas dan sesuai dengan profil murid.
merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berjangka waktu, smart dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan murid. Memberikan pilihan kepada murid dalam memilih topik pembelajaran, metode belajar, dan proyek yang ingin mereka kerjakan. Mendorong murid untuk belajar secara mandiri, memberikan panduan dan sumber belajar yang memadai kepada murid agar mereka dapat belajar secara mandiri. Memberikan umpan balik yang konstruktif, memberikan umpan balik yang membangun dan memotivasi murid untuk terus belajar dan berkembang. 2. Menerapkan pembelajaran yang holistik, memadukan berbagai mata pelajaran, mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dalam kegiatan pembelajaran untuk memberikan pemahaman yang lebih kontekstual dan holistik kepada murid. Melakukan pembelajaran berbasis proyek, memberikan proyek yang menantang dan relevan dengan kehidupan nyata kepada murid untuk mendorong mereka menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka pelajari. Memfasilitasi pengembangan karakter, menanamkan nilai-nilai karakter seperti gotong royong, toleransi, dan tanggung jawab melalui berbagai kegiatan pembelajaran. Memberikan kesempatan bagi murid untuk mengembangkan bakat dan minat mereka. Memberikan ruang bagi murid untuk mengeksplorasi bakat dan minat mereka melalui kegiatan ekstrakurikuler dan pengembangan bakat. 3. Meningkatkan peran guru sebagai fasilitator. Lebih banyak mendengarkan murid, memberikan waktu dan ruang bagi murid untuk mengungkapkan pendapat dan ide mereka. Menjadi fasilitator diskusi, memandu diskusi kelas dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka dan mendorong murid untuk berpikir kritis. Memberikan umpan balik yang konstruktif, memberikan umpan balik yang membangun dan memotivasi murid untuk terus belajar dan berkembang. Menjadi teladan bagi murid, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan kepada murid. 4. Membangun lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Menciptakan suasana kelas yang ramah dan inklusif, memastikan semua murid merasa diterima dan dihargai di kelas. Mendekorasi kelas dengan menarik, menciptakan lingkungan belajar yang menarik dan inspiratif dengan dekorasi yang sesuai dengan minat murid. Membuat aturan kelas yang jelas dan disepakati bersama, menetapkan aturan kelas yang jelas dan disepakati bersama dengan murid untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Melibatkan murid dalam pengelolaan kelas, memberikan tanggung jawab kepada murid untuk mengelola kelas, seperti menjadi pemimpin kelas atau anggota piket. Menerapkan poin-poin di atas tentunya membutuhkan proses yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap konteks dan kebutuhan murid di kelas. Saya yakin bahwa dengan komitmen dan usaha yang sungguh-sungguh, saya dapat menciptakan kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan membantu murid-murid saya mencapai potensi penuh merdeka. Kesimpulan dan refleksi. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, pahlawan pendidikan Indonesia, meninggalkan warisan pemikiran yang mendalam tentang pendidikan. Berikut beberapa poin penting dari pemikiran beliau. 1. Pendidikan berpusat pada anak. Kodrat alam dan kodrat jiwa. Pendidikan harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat jiwa anak. Artinya, pendidikan harus memperhatikan kebutuhan, bakat, minat, dan perkembangan anak secara utuh. Tutwuri Handayani, guru sebagai pemimpin belajar memberi dorongan dan arahan dari belakang, bukan mengekang. Ki Hajar Dewantara, pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga
membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Pendidikan holistik, tripusat pendidikan. Pendidikan dilakukan di 3 tempat: keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan karakter, pendidikan harus menanamkan nilai-nilai karakter mulia seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Keterampilan hidup, pendidikan harus membekali anak dengan keterampilan hidup yang berguna di masa depan. Pendidikan kemanusiaan, pendidikan untuk semua, pendidikan harus terbuka bagi semua anak tanpa memandang ras, agama, suku, dan status sosial ekonomi. Bhinneka Tunggal Ika, pendidikan harus membutuhkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagamaan. Kemandirian bangsa, pendidikan harus mencerdaskan kehidupan bangsa dan mempersiapkan generasi penerus untuk membangun bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sedangkan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pemikiran Ki Hajar Dewantara masih relevan hingga saat ini dan menjadi landasan filosofis pendidikan nasional Indonesia. Berikut beberapa refleksi untuk mengimplementasikan pemikiran beliau. Kurikulum yang berpusat pada anak. Kurikulum perlu dirancang dengan mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat jiwa anak, serta minat dan bakat mereka. Pedagogi yang membangun karakter. Guru perlu menerapkan pedagogi yang menumbuhkan karakter dan budi pekerti luhur pada anak, seperti pembelajaran berbasis proyek dan diskusi kelompok. Kolaborasi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Pendidikan perlu dilakukan secara kolaboratif antara sekolah, keluarga, dan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Terima kasih pemaparan dari saya, Arif Cahya Erawan dari SMK Negeri 1 Anjatan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam sehat, salam semangat, salam bahagia, penuh cinta, guru hebat di Indonesia. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.